Terakhir Iklim Hakim, ya, mantan asistennya Bang Hotman Paris sudah ya. Dia dikatakan media apa? Iklim Hakim mengaku bahwasanya Rasman sempat meminta dia, nggak tahu meminta atau memaksa ya, meminta dia untuk menjadi istrinya yang kesekian. Oneng, ini baru namanya pagar makan tanaman. Jangan terlalu banyak komentar kau di pagar lo sana ini, di pagar makan tanaman ini. Ya. Oke teman-teman, untuk hari ini saya akan memutarkan sebuah video, dan video ini sangat seru sekali dan menarik. Nah, untuk video ini biasa dari teman kreator kita, yaitu Opung Parbelak. Disinilah Opung Parbelak membahas dan mengomentari tentang videonya. Nah, video ini masih berkaitan tentang yaitu para pengacara kondang yaitu Bapak Hotman Paris. Nah, dan ada lagi yaitu pengacara yaitu si Firdaus dan itu yang gendut itu orangnya, nah, itu si siapa, Rasman ya. Ya sepertinya itulah. Nah, ini sangat seru dan sangat menarik sekali untuk kita lihat dan kita tonton, dan keseruan dan kegokilan Opung Parbelak ini membuat saya tertarik untuk melihat dan menonton video ini. Oke teman-teman, supaya teman-teman tidak penasaran dengan pembahasan atau komentar Opung Parbelak tentang video ini, mari kita lihat dan kita tonton videonya, guys. Kenal dengan laki-laki dengan beberapa istri berikut ini, yang katanya saingannya Hotman Paris. Kok bisa dibilang saingan Hotman Paris ini? Kalau kurasa si Rasman ini belum ada imbangnya sama Hotman Paris. Belum. Aduh, sedangkan sama Patrasen juga belum bisa ini disetarakan. Kalau membandingkan seorang pengacara dengan Hotman Paris, itu harus bisa membandingkan apple to apple. Kalau bicara tentang saingan ya, contohnya ya Cristiano Ronaldo saingannya Messi, masih setara. Ya, tapi kalau dibilang katanya Cristiano Ronaldo ya dibandingkan dengan Suryanto, pemain futsal di kampung kami, mana bisa? Nggak level. Iya kan? Atau Batman dengan Superman, Captain America dengan Hulk, Upin Ipin dengan Dora. Itu baru apple to apple. Apa gue bilang Pung apple? Bukan apple Pung, apple. Apple to apple. Jadi belajar bahasa Inggris kita. Iya kan? Kalau kayak gini ceritanya, ini perbandingan antar apple to buah ceri atau apple to jengkol. Aduh, sebetulnya aku malas menanggapi masalah ini, iya kan? Tapi cuman makin lama makin panas. Karena apa? Karena ternyata Mahkamah Agung sudah membuat press release. Maka Mahkamah Agung akan menyampaikan hal sebagai berikut. Yang pertama, Mahkamah Agung selaku pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi yang dijamin konstitusi mengecam keras kegaduhan dan kericuan yang terjadi di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena tindakan tersebut merupakan perbuatan tidak pantas, tidak tertib, yang dapat dikategorikan merendahkan dan melecehkan marwah pengadilan atau contempt of court. 2. Mahkamah Agung tidak mentolerir siapapun pelakunya, sehingga harus dimintai pertanggungjawaban menurut ketentuan hukum yang berlaku, baik pidana ataupun etik. Yang ketiga, Mahkamah Agung akan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian contempt of court tersebut kepada aparat penegak hukum dan sekaligus melaporkan oknum aparat tersebut
kepada organisasi yang menaunginya dengan permintaan agar oknum tersebut ditindak tegas atas pelanggaran etik yang dilakukan. Ya kalau sudah Mahkamah Agung sudah bikin press release, berarti Opung Parbilak juga mau ikut-ikut angkat bicara dong. Karena apa? Karena kami apple to apple. Aduh. Tahu enggak kalian ya? Kemarin itu, ya kan di persidangan, aku nggak mau tampilkan videonya. Beberapa kali kita tampilkan videonya biar tahu kalian kena pelanggaran terus. Gue bikin kemarin biar tahu kalian kena pelanggaran. Karena di YouTube ini kan tidak boleh ada tindakan-tindakan yang menampilkan kekerasan, ya kan. Padahal sebetulnya bagiku nggak terlalu apa kalinya itu. Kalau nggak diapakan apanya itu kayaknya nggak apa kali dia. Jadi maunya bagi YouTube ya jangan terlalu apa kali sama apa itu supaya nggak terlalu apa kali apanya itu biar bisa apa-apanya itu. Aduh ya. Jadi tahu enggak kalian yang bikin heboh itu dengan tindakan pengacaranya dari Rasman Nasution, Fauzi Bowo. Firdaus Oibowo, iya kan, yang melakukan tindakan menghina persidangan. Apa itu? Ya, loncat dia di meja. Naik dia di pijaknya meja persidangan. Kenapa sih bisa jadi di atas meja? Demi Allah dan Rasulullah kafir saya tuh. Saya kan jadi orang kafir kalau saya bohong. Ya, walaupun basic saya di bela diri. Saya taekwondo, boxer, dan pencak silat. Aku jujur aja, aku bilang aku awamnya masalah persidangan. Tapi kalau sudah bicara naik ke atas meja, baru ini sejarahnya ada orang melakukan persidangan, pengacara naik ke atas meja. Ini artinya apa? Ini artinya sudah menginjak-injak harkat dan martabat sebuah persidangan. Kan begitu. Sementara abang kita Bang Hotman, ya Pak Hotman sedang duduk di tengah-tengah. Kan ceritanya kan begitu. Nah, nongollah si Rasman si botak. Ya kan memang betul botak. Kalau ku bilang gondrong itu yang menghina. Ya kan datanglah si botak. Ya kan entah apa dibisikannya sama siapa? Sama Bang Hotman. Ya kan otomatis yang lain pun juga maju ke arah Bang Hotman untuk menyelamatkan. Kita nggak tahu ntar mau digigitnya kupingnya. Iya kan? Entah dia mau ngomong kotor sama si Hotman, entah mau mengintimidasi, kita nggak tahu juga kan begitu, ya kan? Jadi karena ada aksi dorong-mendorong itu dibilanglah katanya ada beberapa orang yang menyerang saksi kami. Maka reflekslah sini, siapa namanya ini si Firdaus Oibowo ini tiba-tiba naik di meja. Dan dia mengatakan katanya apa kepada wartawan, saya nggak sadar kaki saya naik ke meja. Saya berani katakan saya kafir kalau saya tahu kalau ada orang yang mengangkat kaki saya ke meja katanya. Rela dia mengkafir-kafirkan dirinya sendiri, bah. Oleh karena saya punya ilmu bela diri makanya saya refleks. Itu semua di ruang sidang itu ada bapak polisi segala macam itu pernah ikut bela diri itu. Tapi tidak pala kayak gitu, namanya ruang persidangan harus dihormati. Ya, mau kau sabuk hitam, sabuk hijau, sabuk putih, mau sabuk kelapa. Hargai persidangan, bro. Aku sebetulnya menolak mengomentarinya karena apa? Ya, Firdaus Oibowo ini kemarin ya waktu ada kasus persekusi ya oleh aparat pemerintah RT lah aku bilang aparat RT ya oknum waktu itu melakukan penyerangan bersama dengan beberapa orang anak muda terhadap ya mahasiswa yang sedang berdoa. Nah, Firdaus Oibowo ini ya bisa dikatakan adalah salah satu pengacara yang angkat suara yang juga membela daripada anak-anak tersebut.
Gitu dia. Tapi entah kenapa ya, makin kesini kok makin kesana bang. Aku jujur aja aku bilang, ya sempat aku kesal sama kawan ini. Banyak kali ceritanya di TikTok. Tapi begitu begitu dia membela ya anak-anak mahasiswa yang sedang berdoa itu ya, daripada oknum aparat RT dengan beberapa orang di sananya, aku jadi respect sama kawan ini gitu loh ya. Tapi aku tidak mengurangi respect ya. Aku tipikal orang ya, kalau ada kebaikan orang tertentu maka aku nggak akan terlalu membabi buta gitu merosting. Bukan merosting sih, ya lebih mengkomen gitu loh ya, karena aku tengok ada beberapa hal positif pernah dilakukannya. Tapi kalau si Rasman ini nggak tahu aku entah kenapa dari kemarin nongol ini di televisi dan media, satu pun tidak ada yang bisa ditiru, satu pun nggak ada yang bisa dibanggakan gitu loh. Yang dibanggakan pas waktu dia lagi nyanyi lagu Batak aja lah, itu aja ya. Tapi dari semua tindak tanduknya ya kan, bermasalah sama Denis Karyesta, Nikita Mirzani, siapa lagi itu, dan beberapa orang selebriti lainnya ya kan. Aduh, apa nggak ada kerja kawan ini yang lain? Terakhir Iklim Hakim ya, mantan asistennya Bang Hotman Paris itu ya. Dia dikatakan media apa? Iklim Hakim mengaku bahwasanya Rasman sempat meminta dia, nggak tahu meminta atau memaksa ya, meminta dia untuk menjadi istrinya yang kesekian. Oneng, ini baru namanya pagar makan tanaman. Jangan terlalu banyak komentar kau di pagar lo sana ini, di pagar makan tanaman ini. Ya. Itu dia, coba bayangkan kalian ya. Dia katakan apa juga si Rasman ini, kami tidak terima, Hakim harus diganti. Siapa kali kau? Ya, jadi kemarin waktu dia jadi pengacara dia, ya kan, pernah dia jadi pengacara, pernah. Jangan tanya tamatan mana, katanya tamatan Malaysia dia, ya kan. Jadi dia kemarin, dia kan, pernah masuk dalam satu kongres advokat Indonesia, tapi 2020 udah dipecat karena memang tidak menunjukkan ya sifat seorang pengacara seperti apa gitu loh, sensasi aja terus, iya kan, cari masalah terus. Kayaknya dia ini pansos gitu loh, pansos terus sama Bang Hotman. Aduh ya, gue bilang sama kau Rasman, Bang Hotman itu uangnya nggak bisa kau ikuti. Minta tolong orang ini sama Bapak Prabowo. Bapak Prabowo tolong dulu ini. Bapak Prabowo itu pengacara itu Bang Hotman itu. Minta tolong dia biar tahu kalian. Jadi permasalahan ini kan muncul seperti ini, ya kan? Jadi hakim meminta untuk sidang dilakukan tertutup, ya. Oleh karena ini adalah kasus asusila, kan begitu. Nah, Rasman tidak mau, ya. Dia maunya ini terbuka supaya apa? Supaya dia mendapat perhatian publik. Cari perhatian. Ya, jadi ternyata hakim memutuskan untuk ditutup. Nggak terima lah orang ini. Disitulah mulai ya mencak dia, minta hakim diganti. Kau minta hakim diganti, sedangkan Mahkamah Agung ya bisa dikatakan itu adalah lembaga tertinggi dari pengadilan atau lembaga yudisial yang ada di bangsa ini, sudah membuat press release. Mereka mengatakan hati-hati bagi para klien yang ingin mencari pengacara, jangan pernah mencari pengacara yang arogan. Ya bilang aja lah, jangan ambil pengacara yang ada apanya lah, yang ada gimana mau gue bilang ya, yang banyak kali akalnya gitulah. Ya kan, yang arogan ya,
yang premanisme, ya, yang apa pokoknya yang lain-lain yang tidak mencerminkan dia itu seorang pengacara, ya. Jadi sudah mengeluarkan press release. Itu bisa dikatakan berita 5 jam yang lalu. Nah, 2 jam yang lalu, ya, pihak Rasman yang mengeluarkan berita di YouTube. Mereka katanya datang mereka ke gedung MA, ya. Mereka ingin jumpa sama MA, tapi mereka katakan apa? Kami sudah mencoba untuk bertemu dengan pihak MA, juru bicara MA, tapi mereka nggak berani. Rasman, ku bilang samamu, mereka bukan nggak berani, bukan nggak mau. Mereka nggak mau ngeladenin kau, nggak mau. Aku di sini netral ya, aku bilang ya. Aku tidak memihak yang namanya Bang Hotman Paris, tidak tidak memihak kepada salah satu orang yang ada di dalam persidangan itu. Apalagi membela Rasman, tidak mungkin lah. Tapi jujur aja aku bilang sama kalian ya, beberapa bulan yang lalu aku kalau live ya, waktu Rasman kemarin cari gara-gara, selalu dibilang orang, oh udah live-nya kok Rasman katanya. Masa disama-samakan Opung Parbela sama Rasman Nasution? Aduh. Dan juga Firdaus Wibowo ini mengatakan keberatan. Keberatan karena apa? Karena hakim mengatakan, Rasman duduk kau situ. Firdaus Wibowo mengatakan, Rasman itu gelarnya dokter. Tolong dibilang, Dokter Rasman. Kenapa rupanya kalau dibilang Rasman doang? Inilah orang-orang yang haus dengan pujian ini. Haus dengan validasi, pengakuan. Itu dia. Oh, ngamuk-ngamuk lah orang itu beberapa jam bikin konten di depan gedung MA. Bikin konten orang itu, Pak. Apa katanya? Saya sudah ngomong sama keluarga saya. Saya ini lulusan luar negeri dari Malaysia. Saya harus nyatakan sikap. Kalau memang seperti ini hukum di Indonesia, maka saya akan pindah ke luar negeri. Sedangkan di dalam dunia negeri kok nggak laku. Apalagi di luar negeri. Tapi aduh, ginilah Bang Rasman. Gue bilang sama kau dulu, ya, perbaiki dulu kinerjamu di dalam negeri, baru kau pergi ke luar negeri. Jadi kemarin tahu ndak kalian, banyak sebetulnya pengacara berseteru sama kawan ini, termasuk salah satunya Farhad Abbas, ya kan? Jadi Farhad Abbas itu dulu katanya, waktu Rasman Nasution punya sangkut paut kasus 1, sekian miliar dengan keluarga gubernur, minta tolongnya ini sama Farhad Abbas. Farhad Abbas tolong, tapi sekarang malah dia ini yang menodong. Enggak tahu diuntung lah katanya. Ya kan begitu, ya bisa dibilang ya orang nggak tahu balas budi lah. Menurut Farhad Abbas. Sedangkan anjing nggak pernah menggigit tuan yang ngasih makan. Mana pernah seekor anjing menggigit tangan dari tuan yang ngasih makan? Tidak pernah itu. Makanya kalau kita pernah menerima kebaikan dari seseorang, ingat, jangan dilupa-lupakan. Ya, aduh. Makanya aku bilang, ya, ini kalau Bang Hotman ini jujur aku bilang, oleh karena profesionalitasnya itu di dalam persidangan, ya, maka dia melihat orang-orang model sebagaimana pun juga tenang dia. Jadi kurasa ditatap Pak Hotman ini mungkin si Rasman merasa terintimidasi lah dia. Cuman dilihatnya aja begini. Nggak tahu mungkin si Rasman lain mata kawan ini menantang. Ya, dilihat lagi. Ya membara lah di dalam hati si Rasman ini. Dilihatnya lagi. Dijumpai. Atau mungkin ini dicueki. Rasman sebelah sana, ya kan, hakim dilurus di depan, ya kan. Jadi
dia menoleh terus lurus ke depan, kan begitu. Gak mau dia nengok-nengok orang ini. Karena aku tahu sifatnya Bang Hotman, kalau dilihatnya, siapa lo orang ini? Belum seberapa nyembunya orang ini semua sama aku, kan begitu kan? Wajar aja. Orang kalau punya kualitas kayak gitu. Opung Parmel lah, apa mau urusanmu membela-bela Hotman Paris itu apa ya? Aku bukan membela, bukan. Aku orangnya objektif. Ku tengok beliau kawan ini diam-diam aja. Mungkin karena diam-diam aja fokus kepada hakim, ngerasa dicuekin si Rasman. Iya kan? Padahal udah sengaja gini-gini, tapi nggak ada respon. Kayak orang muda kampung ya kan. Hoi. Ini setelahnya aku dramatisir. Bang Hotman santai aja. Jadi orang kan kalau nggak digubris kan marah. Merasa nggak dijumpai lah, ya kan? Merasa nggak dihargai dijumpainya lah, ya kan? Kok nggak kuliah aku, nggak perhatikan aku tadi. Aduh, kalau ku tengok lah orang ini biar tahu kalian, jujur aja lah, ya. Beberapa orang-orang ini, ya, kalau sudah nggak perlu kusebutkan namanya, ya kan? Kadang-kadang orang ini nantang-nantang nyenggol-nyenggol Hotman Paris ya, itu seolah-olah ya kayak apalah, kayak Faisal Lagesagaf mending nyenggol-nyenggol Jokowi gitu loh. Ya mereka itu kepengen pansos gitu, sama Faisal Lagesagaf kan juga kepengen pansos. Said Didu, Abraham Samad, pansos semua itu. Itu dia ya. Jadi kalau tengok misalnya di media sosial, macam orang ini aja yang betul. Kalau Hotmannya kau bilang, kau tengok dulu, datang dulu ke rumahnya, itu berapa mobilnya. Pernah waktu itu kasus jam tangan palsu ke si Rasman kan. Dia bilang katanya jam tanganku ini harganya 1,8 sampai 22 miliar. Rupanya jam tangan palsu. Makanya banyak netizen menanyakan, berarti entah ijazah palsunya kau, pekat caramu itu. Aduh, minta tolong pula itu. Bapak Prabowo tolong dulu, Bapak Gibran Raka Buming Raka tolong dulu. Minta tolong apa kau? Kacau orang ini, Pak. Jadi gila aku. Aduh. Dari sinilah kita bisa melihat ya, mana orang yang punya kualitas, mana yang enggak. Sedangkan Ikatan Hakim seluruh Indonesia pun juga ya, dan juga kemarin itu MA juga sudah MA sudah rilis mengatakan kok ya, kalau mau pilih pengacara yang hati-hati ya, pilih pengacara jangan yang ini. Artinya apa? Harus hati-hati dalam memilih pengacara, harus yang berkualitas. Berkualitas itu relatif ya. Itu dia. Tapi kalau bicara etik, kalau pengacara udah nggak punya etiknya, berarti kualitasnya pun dipertanyakan. Kira-kira seperti itulah ya. Jadi kita doakan saja supaya jangan seperti yang dibilang Rasman itu ya. Kalau misalnya seperti ini aja juga, hukum di negeri ini saya pindah aja ke luar negeri. Ya kita doakan dia cepat-cepat pergi ke luar negeri. Biar dapat kerjaan di sana. Ya tapi memang betul juga yang dibilang, dikatakan di press release tadi, mengatakan bahwasanya mereka itu dipecat dari Kongres, dari Ikatan Advokat ya. Tapi kalaupun ada yang mau memakai mereka jadi pengacara, silahkan. Tidak ada kata-kata blacklist dari kami, kan begitu. Tapi Pak, jujur aja aku bilang, setelah bapak yang terhormat sudah press release, kami sudah tahu Pak, dalam menentukan mana pengacara yang betul-betulan dan mana yang pengacara yang bukan betul-betulan.
Artinya apa? Bukan masalah asli dan palsu. Yang betul-betul punya kualitas dan juga yang nggak punya kualitas, itu aja sih. Ini bahaya loh. Kalau sempat masyarakat tahu ya berita ini mereka pun juga sedang ketar-ketir ini. Karena apa? Nggak ada lagi yang mau pakai jasa aku, kan begitu. Teruslah nanti bikin sensasi. Aduh, pusing deh gue. Oke, jadi itu dari Pong Parbella. Salam NKRI harga mati. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Itulah keseruan Pong Parbella pembahasan komentar tentang videonya terbaru, yaitu tentang Rasman, terus tentang Firdaus dan Bapak Hotman Paris. Nah, gimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Dan apabila teman-teman ada pendapat atau ada saran, silahkan komen di kolom komentar. Selamat beraktivitas, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.